Halo, selamat datang kembali di channel Pandra Zalmi, Bapak Ibu semuanya, serta teman-teman dan adik-adik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips lolos tes substantif PPG Prajabatan. Sebelum saya mengulas lebih mendalam, mohon di like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Apabila dibunyikan lonceng notifikasi, maka setiap saya mengupload video penting tentunya akan muncul notifikasinya di HP Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik semuanya. Maka dari itu saya mohon untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Nah, sekarang kita mengenal tahapan seleksi PPG Prajabatan. Tahap yang pertama seleksi administrasi, yang kedua substantif. Substantif ini ada 3 materi pokok. Yang pertama materi konten atau bidang, kemudian literasi dan numerasi yang bersifat panjang-panjang. Nah, tips agar lolos tes substantif PPG Prajab tahun 2022. Ini merupakan uh, real pengalaman yang diceritakan di video kali ini. Ya, yang pertama ya, tes terdiri dari materi konten, literasi, dan numerasi. Ya, materi konten itu materi bidang kita. Itu ya tentulah kita tahu bagaimana materi bidang kita gitu. Kemudian literasi dan numerasi ini ialah tesnya yang soalnya bersifat panjang-panjang, ya. Butuh waktu untuk membaca dan memahaminya. Kemudian latih diri dengan banyak mengikuti tryout atau pembelajaran lainnya. Nah, ini salah satu kunci penting juga. Seandainya teman-teman ada menemukan tryout PPG Prajabatan, ya ikut aja, itu selagi gratis ya. Kalau ada yang gratisnya ikut saja. Sebab dengan keseringan kita membahas soal seperti itu, kita akan terbiasa untuk menghadapi soal-soal pada saat ujian nanti. Contohnya saya berlatih seperti itu, menjadi mentor seperti itu, mentor CPNS, P3K, bahkan PPG, Daljab, serta Prajabatan. Ini sudah terlatih dalam 3 tahun belakangan. Jadi, kalau saya menghadapi tes kemarin, ya enjoy saja. Sebab saya sudah terbiasa dengan soal-soal yang ditampilkan di layar kemarin. Kemudian pada saat tes, usahakan enjoy tanpa ada tekanan. Nah, ini penting teman-teman. Jangan teman-teman menekankan kepada saya harus lulus nanti, secara otomatis, secara psikologis itu teman-teman akan tertekan. Jadi tidak usah pasang target untuk lulus, yang penting usaha maksimal gitu ya. Kemudian pada saat di ruangan jangan lihat kiri dan kanan, serta dilarang sering lihat waktu. Nah, lihat kiri dan kanan ini akan menghabiskan ya durasi waktu kita. Sementara durasi waktu kita itu tidak lebih dari 2 jam gitu. Sementara soalnya itu banyak. Apalagi soal literasi dan numerasi itu panjang-panjang, butuh waktu untuk memahami. Kalau saya kalkulasikan kemarin, satu soal maksimalnya 1 menit 30 detik itu maksimalnya kalau tidak salah ya. Baru itu normal menyelesaikan semua soal. Kalau lebih dari 1 menit 30 detik itu misalnya, pasti teman-teman itu tidak akan menyelesaikan soal sesuai dengan waktu. Kemudian dilarang sering lihat waktu, ini ya ada korelasi juga dengan lihat kiri kanan. Semakin sering kita melihat kiri dan kanan,
semakin kita sering melihat teman-teman kita yang ada di kiri dan di kanan, itu akan memakan waktu yang akan memakan waktu kita untuk tes. Ini pengalaman pribadi pada saat tes CPNS pertama kali pada saat telah tamat kuliah, langsung ikut tes CPNS. Jadi di sana saya sering, tadi saya di sana duduk paling belakang, sudut. Nah, sementara di samping kiri kanan saya itu senior semuanya. Saya sering lihat ke depan, saya sering lihat ke samping. Akhirnya waktu saya nggak terkejar lagi. Akhirnya gagal saya di tes CPNS tahun 2019. Kemudian fokus kepada soal. Jika ada soal yang susah maka skip dulu. Nah, teman-teman di layar laptop nanti, di layar komputer nanti, itu ada ditandai ya. Ada tandanya kalau teman-teman itu belum menyelesaikan soal, misalnya ditandai warna putih aja, gitu, belum diwarnai. Makanya jangan takut, skip aja soal-soal yang belum yang dianggap susah, lanjut kepada soal yang dianggap mudah dulu. Nanti kalau sudah selesai semua soal yang mudah, maka soal yang susah itu baru dikerjakan. Gitu ya, jangan muluk-muluk dengan waktu. Ya, yang nomor 6 ya. Untuk materi konten, pelajari buku siswa bukan buku-buku kuliah. Ini saya tekankan, teman-teman, semua materi kuliah itu tidak ada yang keluar sama sekali. Yang keluar itu materi-materi yang diajari oleh guru di sekolah. Ya, Pak, bagus. Ya, logikanya ya masuk akal. Sebab kita ini mengikuti tes PPG, ya, pendidikan profesi guru. Kita dibentuk untuk menjadi guru. Ngapain materi kuliah dikeluarkan? Ya, jadi yang sangat tepat itu pelajari materi-materi sekolah yang diajarkan oleh guru. Misalnya mata pelajaran kimia. Nah, kimia nih Mas, hanya ada di SMA dan sederajat aja. Pelajari buku kelas 1, buku kelas 2 dan kelas 3. Misalnya mata pelajaran MTK. Nah, MTK nih ada di SMP juga, ada di SMA juga. Makanya pelajari semuanya, buku siswa kelas 1, buku siswa kelas 2 maupun buku siswa kelas 3. Nah, yang lebih ngeri lagi PJOK ya. PJOK itu ada di SD, SMP, dan SMA. Di SD itu ya ini eh, ada kelas 1 sampai kelas 6. Itu dipelajari juga ya. Kemudian SMP dan SMA kelas 1 sampai kelas 3 juga ada. Nah, ini kan MTK dan PJOK ini tergolong banyak kelasnya ya. Makanya ya, dibuat dalam kertas buram, ya dibuat babnya, bab kelas 1 bab berapa bab, kelas 2 berapa bab, kelas 3 ada berapa bab. Jadi kalau kita memetakan seperti itu nanti kita jelas materinya bab satu itu tentang apa saja gitu ya. Usahakan buat di kertas buram ya supaya tergambarkan oleh kita ya. Materi bab 3 misalnya tentang apa? Kalau PJK bola besar misalnya di kelas 1 SMP sederajat ya. Makanya jangan baca melulu, baca tanpa arah itu dilarang. Tapi coba petakan dengan cara menulisnya di kertas kosong, bab 1, bab 2 sampai bab terakhir. Itu apa aja materinya. Nanti akan tergambar. Ya, begitu selanjutnya. Kemudian, untuk materi literasi dan numerasi, pertajam nalar sebab jawabannya ada di soal. Nah, teman-teman, literasi. Nah, literasi ini ialah sifatnya soal cerita full, full kata-kata, full kalimat ya. Bisa jadi diceritakan begini, 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 begitu. Ya, kita disuruh cari mana pernyataan yang paling benar. Kita disajikan suatu cerita mengenai kerajaan di Inggris. Awal mulanya tercipta kerajaan di Inggris sampai kondisi saat sekarang ini. Nah, nanti ada sekitar 5 soal itu. Ya, cari topik utamanya misalnya. Iya, kemudian cari siapa pelaku yang pernah ya, siapa tokoh yang pernah menduduki kerajaan Inggris pada tahun sekian. Ya, so jawabannya itu ada di soal
ada di cerita di atas itu. Makanya ini persoalan waktu. Nah, untuk mengatasi persoalan waktu tersebut ya langsung saja baca sekilas dan langsung saja eh, pahami soal. Ya, kemudian numerasi begitu juga. Numerasi ini soalnya panjang tapi sifatnya itu ya angka-angka ya di kalau kemarin rumus-rumus kimia ya dicerita rumus CO2 sama dengan ini segala macam akan membentuk awan, awan ini akan membentuk apa, akan menyebabkan apa, atmosfer ini segala macam ya. Pokoknya ini numerasi ini diselingi dengan angka-angka. Makanya isinya juga angka-angka juga, tapi tidak sesusah MTK murni ya. Itu yang perlu dipahami. Kemudian yang terakhir periksa kembali soal yang belum diisi. Nah ini penting teman-teman ya supaya tidak ada ketinggalan satupun soal walaupun kita tidak mengerti ya bagaimanapun kita harus juga mengisi dengan logika dan pemikiran yang kita miliki gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu lah video tips lolos tes substantif. Apabila teman-teman menerapkan ke 8 poin ini, insya Allah teman-teman itu akan lulus PTG Prajabatan gelombang 2. Terima kasih, sampai jumpa video berikutnya.